pasti juga Adri nggak semua pekerjaan bisa diambil. Ada pekerjaan yang sesuai segmennya si Mas Adri sendiri gitu kan. Nah itu yang gue pengen belajarin. Ada pulpen Mas. Pulpen sama kertas nggak? Saya ini mau jadi dosen ini. Karena gue banyak lihat artis-artis yang pada masa tuanya tuh mereka kurang perhatian juga. Iya. Dan mereka tuh kan kita nggak ada yang bekalin. Kita nggak punya pensiun, kita nggak punya bekal bisnis, yang ada ditipu melu. Mas, Ya, ada parkir kosong nggak? nggak ada Pak, nggak ada parkir Pak. Lu harus mengajarkan Ya, menari, ya, Oke. dance pada saat lagunya BBB kepada tiga wanita cantik ini semua. Tapi lu pernah bikin desain dan lu produksi? produksi. Mas, Ya, ada parkir kosong nggak? nggak ada Pak, nggak ada parkir Pak. Nah ini kosong. Oh iya, boleh. Eh, Mas Indra ya? Boleh Mas? Masuk Mas. Salah. Siapa ya? Cutari. Oh, Mas. Ini kosong ya? Masuk. Mundurin aja lah, mundur. Bapak mundur. Terus Pak. Terus? Ya, terus. Amanin dulu Pak, amanin dulu. Manin apanya sih? Dulu Pak, situasinya ya. Maju. Maju terus Pak. Kalau maju mundur berarti maju mundur terus Pak. Mundur nih. Ya mundur. Patahin Pak. Patahin lehernya Pak. Pak, terus aja Pak. Terus Pak. Terus. Ah, Ya udah Pak. Terserah Bapak deh. begini kan? Ya. Terus. Lagian bingung dah. Ya oke. Nah ini gimana keluarnya, Pak? Hah? Ini ada kon. Pak, Bapak kalau mau keluar ngomong dong Pak dari depan. Nah, Pak, kalau orang parkirnya kan pasti keluar. Nih, asal. Kalau tamu VIP biasanya pakai supir Pak. Nih, lihat muka saya nih. Saya tuh sekarang mau syuting sama seorang selebriti Indonesia, cowok, terkenal, ganteng, cakep, bisa, pemain film, pemain sinetron, penyanyi, pemain iklan. Gak ada waktu ngomong sama lo. Siapa Pak tamunya Pak? Soalnya tamu VIP saya tahu semua. Namanya? Ya. Dimas Beck. Aduh Pak, panas banget Pak. Mending kita masuk nih Pak. Oh, Gerak juga Pak. Coba saya lihat. Oh, ini Dimas nih. Dimas Seto ya? Wih, ya. Bukan. Dim ngapain sih Dim lu jadi tukang parkir? Hampir gua marah-marah sama lu nih. Enggak, Gara-gara- jadi gini, ini sebenarnya tanah tuh tanah warisan leluhur gua. Wih, Sebagai Allah. penjaga daripada warisan leluhur, memang gua kebagian bagian tempat parkir. Oh, kesian amat ya. Gua jaga warisan. Ya bener kan gua mau ketemu lu kan ya kan? Iya. Ini kan tanah warisan. Lu kasih tahu dong daerah-daerah di sini enak buat ngobrol di mana. Ada di dalam. Udah ajak masuk deh, Pak. Itu, Pak. Situ, Kayaknya enak di situ. seru. Ini di sektor. Bentar mobil. Siap. Ini Iya. hasil dari ini nih berkarir lo. Hah? Enggak, ini warisan semua. Gue bilang warisan leluhur. Warisan leluhur. Gua nggak bisa dimasukin tuh ke silsilah keluarga. Di sini aja Dim. Ya, silakan. Lu nggak bisa dimasukin ke dalam silsilah keluarga lu. Nggak mungkin juga ini putih ini hitam. Nggak, keluarga dari mana katanya. Katanya lagi sibuk. Kemarin baru lulus kuliah. Selamat ya baru lulus ya. Terima kasih. Luar biasa. Terima Tapi saya kasih. tahu perjuangannya. Sangat berat sekali sepertinya ya. Gimana rasanya setelah lulus? Rasanya sih kalau misalnya dibilang lulus tuh kayak gimana, sebenarnya rada-rada anti klimaks kalau menurut. Lo biasanya kan kalau udah lulus tuh orang klimaks. Gitu kan. Lo kayak. Gue rada-rada anti klimaks soalnya ekspektasi gue tuh kayaknya bakal gimana gitu. Ternyata pas lulusnya, Gini oh doang. udah gini doang gitu. Gila kemarin gue ngapain aja ya gitu. Terus Iya. perjuangan-perjuangan yang lu inget selama nyusun skripsi atau kuliah itu apa aja sih gitu? Dari step pertama dulu ya. Dari step pertama tuh untuk ngumpulin niat sekolahnya dulu gitu. Karena waktu itu sekolah itu kalau di rilis prioritas tuh paling bawah gitu kan. Terus tiba-tiba gue harus naikin ke paling atas gitu. Terus komit untuk memang akhirnya meninggalkan dunia entertainment sementara gitu. Tapi apa sih membuat lu berpikir kayak gini? Kan pastinya ada beberapa teman-teman kita yang ngerasa udah deh mendingan polin dulu di dunia hiburan dulu. Wah kan semuanya udah dapet, penghasilan juga lumayan Iya. gitu.
Tapi di satu sisi pada saat lu berada di atas gitu ya, itu tiba-tiba lu merubah semuanya, terus akhirnya lu memutus untuk kuliah gitu loh. Jadi kalau gue sekolah, gue merasa paling nggak tuh gue punya dasar-dasar teori yang benar. Iya, iya. Memang gue banyak belajar juga kok di dunia entertainment, terus ya. ketemu orang-orang, ketemu tim-tim, tapi ada beberapa teori dan landasan dan disiplin yang gue dapat justru pas sekolah lagi. Tapi gini, lu kan kuliah sekarang sama teman-teman adik-adik yang 16 tahun, 17 tahun, itu satu kelas tiba-tiba perempuan-perempuan 16, 17 tahun itu, satu kelas sama Dimas, satu kelas sama Dimas, Bek. Lu ngerasain ada? Jangan anak dosen-dosennya juga begitu. Tapi lu ngerasain itu nggak sih, apa diprioritaskan karena lu adalah sosok yang sudah terkenal di kampus, atau sama aja dihukum, kasih tugasnya sama? Justru menjadi lebih mencolok. Jadi kalau misalnya gue melakukan kesalahan, gue lebih ditunjuk gitu. Jadi misalnya nih ya, dari 10 orang, dari satu kelas isi 40 yang tidur 5. Saya gue termasuk yang tidur nih. Contoh aja ya, yang akan ditunjuk tuh gue. Kenapa milih jurusannya ekonomi? Ekonomi. Salah satu yang gue interested tuh memang dunia bisnis, ya kan. Jadi bagaimana kita mengolah kita punya equity, bagaimana kita mengolah kita punya brand. Jadi kan kita semua nih produk ya. Kalau kita menyebut diri kita sendiri, kalau kita menyebut diri kita sendiri ini misalnya ya selebriti atau artis atau apapun yang disebut, itu kita membawa produk. Itu kita diri kita sendiri, gimana kita how do we look, apa yang mau dikasih lihat. Pasti juga Adri nggak semua pekerjaan bisa diambil. Ada pekerjaan yang sesuai segmennya si Mas Adri sendiri gitu kan. Nah itu yang gue pengen belajarin. Ada pulpen sama kertas nggak? Saya ini dosen ini. Karena gue banyak lihat artis-artis yang pada masa tuanya tuh mereka kurang perhatian juga. Dan mereka tuh kan kita nggak ada yang bekalin. Kita nggak punya pensiun, kita nggak punya bekal bisnis, yang ada ditipu melulu. Tapi kan ngomongin masalah karir juga, sebenarnya karir lu kan nggak stop-stop amat. Karena kan pada saat lu kuliah juga ada beberapa program. Sama BBB ya. Ada. Terus juga bikin restoran luar biasa. Itu juga aplikasi terhadap kuliah lo, membangun sebuah bisnis restoran. Enak loh restorannya. Pokoknya gini, gue senang makanan. Jadi yang bangun sih ada orang lain, tapi kita consult aja gitu. Tapi ada beberapa yang gue terapin teori gue itu, gue udah coba ke social entrepreneurship. Jadi misalnya gue ikutan bikin satu gerakan gitu untuk kanker, dan itu semua yang dikerjakan di situ gue sesuaiin sama teori yang gue pelajarin di sekolah. Gimana seorang Dimas Bek punya perhatian terhadap anak-anak penderita kanker. Ini ada campaign-nya juga. Apa sih yang menggerakkan Dimas? Tapi jangan di sini deh. Tenang aja. Kita cari tempat lain dong. Banyak lokasi lu mau di mana. Karena traktir tapi ya. Belakang bayarin, nanti tinggal reimburse aja kan. Aja di reimburse. Ya udah sini, sebelah sana tuh kayaknya ada danau deh. Keren tempatnya. Ya kan? Warisan luhur Dimas Bek. Tapi ngomongin ini warisan ya. Warisan nenek moyang lu juga mewariskan kayaknya sifat-sifat sosial yang begitu tinggi. Karena lu kan pada saat kemarin sempat tergabung dalam sebuah yayasan yang concern terhadap anak-anak penderita kanker. Itu ceritanya gimana? Dan sekarang masih apa gimana? Jadi sebenarnya memang gue punya teman almarhum. Nah dia tuh sakit kanker. Dan gue tuh nemenin selama 3 bulan lah. Sampai akhirnya dipanggil yang Maha Kuasa. Nah tapi yang bikin gue paling khawatir waktu itu tuh belum ada BPJS. Karena kalau orang sakit kan pasti butuh teman kan, butuh dukungan, semangat. Kemana dia gitu. Nah terus gue pikir kan, mungkin bagus juga kalau misalnya kita bikin sesuatu dari yang muda-muda. Terus sekarang lu lebih juga aktif sebagai spokesperson untuk bukan yayasan tapi untuk secara pribadi mensupport. Ya kebetulan Om aja adiknya nyokap jadi ketua Yayasan Kanker Indonesia. Jadi memang gue udah tektokan sama beliau gitu. Kalau gue tuh mau membantu. Kelebihannya adalah kita bisa datang, yang kita bisa nemenin mereka, kita bisa kasih senyum di dalam semangat mereka gitu loh, yang kayak lebih ke moral support, itu yang lebih dibutuhkan juga. Tapi kita juga ngomongin masalah support. Iya. Ini juga harus ada support anak-anak nih ya, anak-anak remaja-remaja putri. Itu pengen banget nih jadi seorang artis, itu ya selebriti gitu kan, tapi butuh bekal dong. Oke. Bekal acting,
bekal menjadi seorang presenter, atau mungkin bekal menjadi penyanyi, atau mungkin seorang dancer. Waduh. Nah, mana ya kita panggil? Nah, ini nih. Nah,